Selamat datang di Kapok. Harus ada. Biar belajar. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang Koreaan. Aduh. Koreaan kalau kata orang Sunda mah. Korea. Koreaan. K-pop bukan? K-pop betul. ada, terus ada dramanya juga. Gue suka tuh drakor. Terus nonton ya. dekat juga Ciledug kan? Ada Ciledug. Oh, itu. Nah, di Ciledug ada kreo. Kreo, Takut tapi banget. kreo. Oh. Iya, deket lah. Korea sama Iya. kreo deket Oke, gitu. oke. Nah, tapi kita yang akan kita bahas hari ini tuh mengenai sistem pendidikan, terus kalau mau kuliah di Korea gimana. Nah, sekarang kita ketemu sama Pak Martin. Halo. Ya. Pak Martinus dari Hanyang University. Erika ini siapa sih, Pak, sebenarnya? Erika itu sebuah nama singkatan ya. Oh, Jadi, singkatan. Erika Education Research Cluster at Ansan, Industry Ansan. at Ansan, Cluster Industry at Ansan. Ansan itu sebuah nama kota di Korea. Iya. Kim Jongkook tuh dari Ansan. Oh, Tahu nggak lu? Kim Jongkook. Yang Running Man. Oh, gitu ya. Kim Jongkook. tahu Iya, dia, berarti tahu masih saya. nonton. Itu tanggal lu juga yang Korea gitu banget. ya? Iya, dia dari Korea juga. Dari Iya. Kreo dia. Karena Tinggal di Hanyang itu Ansan. ada dua kampus, Oh. Seoul dan kampus Erika. Oh, ada di Seoul, ada di Erika, Yes, ada di Ansan juga. Yes. Oh, jadi Hanyang University ada yang Erika, ada yang Seoul. Erika dan Seoul. Yes. Oh. Tapi kalau yang Erika ini lebih ke internasional dan sangat besar sekali, luasnya sekitar 1.300 hektar. Oh, mirip-mirip rumah saya sih. Oh, 1.300 apa tadi hektar ya? 1.300 hektar. Saya senti sih. Oh. Ya, 1.300.000 meter emang luas kampusnya. Gede banget Jadi, ya berarti ya. sangat besar. Nah, makanya Di lebih Ansan. ke international student tuh lebih sukanya ke Erika. Fasilitasnya sangat lengkap. Walaupun udah ada masuk gym, tempat golf. Oh, ada golf Ada juga. tempat main golfnya juga. Olahraga Lapangan gue. basket. Oh, banyak. ini juga dia kan KD dia. Oke. Candy apa sih? Pasti Ya Allah, yang permen bahasa Inggrisnya. Candy dong. Oh iya. Aduh, salah lagi dong. KD itu yang suka bawa-bawain Iya. tas. Oke. Nah, Pak, ini lumayan menarik nih karena kan sebenarnya kita sering banget nih bikin podcast tentang negara-negara bule gitu kan. Asia sendiri kita jarang banget nih. Nah, kali ini kita mengarah sedikit yang lebih dekat, lebih putih, lebih sipit. Ya. Lebih kuning. Lebih kuning. Asia Timur tuh kuning. Oh, gitu. Asia Iya. Timur kuning. Oh, Kuning. iya, maaf ya. Mongoloid. Iya. Nah, yang bikin menarik sebenarnya kan yang bikin booming itu sebenarnya kayak K-pop, dancing, Betul. terus udah gitu Korean drama-drama, wave gitu-gitu ya. Betul. segala macam. Nah, Betul. yang bikin pengen kita cari tahu nih sistem pendidikannya semenarik itu juga nggak sih? Apakah kayak di film-film apa namanya drama-drama Drakor, Korea itu kan drakor. kayak sekolahnya gimana nih gitu kan, kayak bikin orang stres. Banyak bully. Kayak gitu. Salah satu banyak yang sudah dipertanyakan juga. Dan waktu itu kita pernah ada info session juga dari orang Hanyang dan Soulpack-nya juga datang. Nah, untuk jawaban itu sudah dijawab juga waktu itu pada saat mereka banyak orang tua yang bertanya itu sistem pendidikan di Korea gimana, lingkungan environmentalnya gimana, dan mereka juga hanya bilang jujur kalau yang kalian lihat itu kan hanya di K-drama, pemulihan sampai stres, tidak ada sih yang seperti itu di sana. Kan bisa dibilang semua di sana sangat aman. Dan saya pun pernah bertemu juga dengan orang tua student yang bisa dibilang warga negara Korea asli tapi emang sudah lama tinggal di Indo. Ya emang tidak bisa dipungkiri semua di negara manapun sebenarnya ada. Tapi rata-rata ya menurut pengalaman si orang tua tersebut itu cuma terjadi biasanya di sekolah. Oh, yang Sekolah SMA ini Iya, malah. rata-rata yang namanya anak muda ya Pak ya. Yes, Mereka kan pasti di sekolah itu kan berkumpul, bikin Bikin geng, geng. bergerombol, tadi Iya. ada nggak seneng dikit begitu. Tapi kalau di lingkungan universitasnya, apalagi banyak mahasiswa internasional itu tidak ada. Mereka sih bisa bilang hampir tidak ada yang begitu. Maka malah katanya orang lokalnya tuh sangat welcome lah ya, mau membantu student-student internasionalnya seperti itu. Oke, berarti Ya. secara pendidikan aman. Kalau Aman. dari environment Koreanya Karena sendiri, lingkungannya, maka mereka bilang sendiri juga kalau di Koreanya itu juga di pusat-pusat kota tuh hampir beberapa ratus meter pun juga terdapat CCTV. oh iya, Iya, Aman seperti berarti itu. ya. Iya. di Busan aman. Busan aman. Soalnya kan ada zombie kan. Oh, itu ya. Iya, Pada kan Busan Busan. ya. Jadi kereta ya, Boy ya. Ya benar. Jujur waktu itu kan saya juga sedang mengurus murid lagi yang mau ambil S2 ke Korea nih. Jadi sebelumnya dia S1-nya tuh di ITB. Sebelum setelah ITB dia belajar bahasa di Korea dulu dan dia sudah merasakan ya selama 2 tahun belajar bahasa di Korea, akhirnya sekarang pulang dia mau ambil lagi S2-nya ke Korea. Berarti kan dia
Oh, happy ya sangat di sana ya. suka dengan lingkungan sana, masuk gitu. Saya udah tanya juga ya, aman-aman aja sih kok, katanya maksudnya enak kok di sana gitu. Jadi ya apa yang kita lihat kayak banyak stressful di itu kan film namanya ya stressful. Jadi ada lebih-lebihkan ya. Iya, betul. Nah, terus kita pengen tahu nih, Pak Martin, kalau dari sistem pendidikannya dia sama kayak Indonesia nggak, dari SD, SMP, SMA? Sama bisa berarti dibilang sampai kelas sama. 12 juga Sama ya? harus sampai lulus kelas 12 juga. Oh, Ya, harus mau kuliah di sana emang harus sampai kelas 12. Berarti student Indonesia yang mau ke S1 nih misalnya? Yes, itu harus lulus kelas dulu 12. kelas 12. Harus lulus kelas 12. Nanti di S1-nya itu 3 atau 4 tahun? 4 tahun biasanya. 4 tahun Dan kecuali S2-nya juga? biasa jurusan arsitektur 5 tahun. Oh, Iya. oke. S2 2 tahun. Oke. Nah, lanjut nih. Kira-kira Aha. apa aja yang harus disiapin kalau misalnya anak Indonesia Mau kuliah di Oke. Korea. Kalau untuk urusan dokumen emang Korea ini kan agak sedikit ribet ya. Panjang lah ibaratnya. Jadi pertama tentu harus ada transkrip ijazah, terus rapot. Terakhir jasa harus handbook. Enggak, nanti kita translate di Inggris bisa. Oh bisa. Translate ke Inggris tapi harus yang short translate ya, karena Harus ada akan rempah ya. dinotariskan. Setelah dinotariskan kita harus diapostil lagi ke Kemenhumkam datanya. Ya apostil. mungkin Korea makanya agak sedikit ribet. Benar. Mereka harus diapostil. Setelah diapostil ya kita akan kirim dokumennya nanti ke Korea, karena mereka masih tradisional, nggak perlu hanya minta soft copy aja. Kalau Universitas Barat rata-rata cuma online lah ya. soft copy ya atau PDF online. Kalau Korea aja. masih Kalau ini bisa harus- dibilang itu dia tradisional, jadi mereka Harus masih perlu hard copy. hard copy-nya. Hard copy tetap dikirim, kita kirim soft copy dulu untuk submit online. Setelah proses segala macam kita harus kirim hard copy-nya juga seperti itu. Oke. Makanya mungkin kita bilang di depan ini untuk urusan Agak- preparation dokumennya agak sedikit berbelit-belit ya. Jadi ya bisa memakan text time juga. Makanya untuk yang mau kuliah ke Korea juga harus persiapkan jauh-jauh hari lah. Setelah apostil, setelah dokumen semua apostil kirim ke kampus, Ke terus kampus, selanjutnya terus ya biar kampus yang mereview. Nanti akan ada hasil pengumumannya, announcement. Dan tiap kampus juga beda-beda. Ada kampus yang harus interview, ada yang tidak perlu interview. Berbeda-beda, tergantung ke kampus yang mana lagi ya, seperti itu. Kalau kalau untuk proses, jadi kalau di Korea ini kan intake-nya kan biasa ada Maret dan September, tiap tahun Maret. Nah, kalau tricky waktunya itu Korea itu sebelum intake, 6 bulan sebelum intake pendaftaran tuh udah dibuka, Pak. 6 bulan Pendaftaran, sebelum intake. iya 6 bulan sebelum intake pendaftaran sudah dibuka. Dan waktu pendaftaran biasanya cuma 3 sampai 4 minggu. Jadi kalau anak si student itu nggak masuk dalam periode waktu tersebut, mau tidak mau dia harus daftar untuk tahun depan. Jadi ya mungkin Korea semua rata-rata seperti itu, 6 bulan sebelum intake. Jadi ya aku selalu wanti-wanti kalau bisa ya sebulan sebelum pendaftaran dibuka tuh dokumen kamu udah siap nih semuanya. Kita translatein dulu semuanya, udah habis ditranslate, dinotaris, habis itu diapostil. Setelah diapostil pendaftaran buka, baru kita minta bank statement ke orang tua. Itu diperlukan juga biasa bank statement. Jadi ya begitu udah lengkap baru kita kirim, jangan sampai terlambat. Waktu 3-4 minggu kita baru siap-siap takutnya nggak kerjaan. Bank statement itu buat ke kampusnya atau buat visanya? Apanya? Bank statement. Bank statement untuk ke kampus, tapi nanti pada pembuatan visa biasa ada Dipakai mereka juga. minta lagi. Bank ke statement kampus biasa. juga minta Ke juga. kampus juga minta, rata-rata ke kampus, tapi mereka kalau di kampus itu rata-rata hanya meminta sekitar 20 juta Korea won. Yang artinya kalau dirupiahkan hanya sekitar 250 juta rupiah. Iya. 250 juta rupiah. Rata-rata Untuk segitu. cover studi duration atau 1 tahun pertama? Untuk semester pertama ya biasanya ya, itu ya setahun pertama ya 250 juta itu sebenarnya bisa dibilang untuk biaya pendidikan di Korea tuh murah sekali sih sebenarnya. Bisa dibilang hampir sama kayak Indonesia, bahkan ada universitas yang per semesternya aja bisa hanya di 15 sampai 20 juta rupiah. Lebih mahal Ada. unit di Indo Ada. ya? Iya, tapi emang biaya hidup pasti kan kita tahu lebih tinggi ya. Tapi aku selalu saranin rata-rata untuk studentku di dorm. Dorm otomatis lebih murah, kamu makan di dalam asrama, tinggal di dalam asrama daripada tinggal di luar jelas lebih murah. Kalau di dorm itu rata-rata cuma sekitar 8 sampai 10 juta rupiah per bulan udah cukup. Tapi kalau di luar mungkin bisa jatuhnya 13 sampai 15 juta rupiah. Oh, lumayan Karena gede. sewanya mahal. Kalau di Korea sewanya biaya agak hidup mahal. mahal. Seperti itu. Tapi aku juga selalu bilang ada sisi positifnya juga ya. Maksudnya kayak sekarang kita lihat banyak ya TKI yang ngantri dengan
Korea kan ya. Betul. Karena bisa dibilang UMR di sana tuh sangat murah. Udah paling rendah kalau kamu kerja jadi TKI aja itu setahu aku tuh udah paling rendah, kamu gaji kamu udah paling rendah 2 juta Korea won per bulan. 2 juta itu berarti 24 juta per bulan. Per bulan. Itu untuk kayak kerja buruh kasar di pabrik. Ngelamar jadi TKI. Untuk S1 aku dapat info langsung dari orang Koreanya sendiri kalau jurusannya kayak bisnis general aja itu udah paling rendah gaji kamu kalau kamu bisa kerja di sana dapat pekerjaannya 30 juta rupiah udah paling rendah. Biasa yang tinggi itu kayak engineering, IT, perfilman. STEM lah ya. STEM perfilman juga. IT ini bisa mencapai 50 sampai 100 juta tergantung pengalaman. Iya. Ya, film oke sih kayaknya. Ya kita tahu sendiri entertainment mereka sedang lagi naik ya. Betul. Karena kan di Korea kalau butuh kayak yang ganteng banget, yang jelek banget. Iya. Lu yang mana nih? Biar lah yang jelek banget lah. Kalau di Korea itu di pinggir jalan mah namanya tempat-tempat kursus atau operasi-operasi gitu dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu mah operasi plastik. Biasa banget. Iya, biasa banget. Perlu sih kita kayaknya ya. Kursus. Gua enggak sih, gua cukup lah. Oh, gitu. Dan kan duitnya juga nggak ada ya kalau mas ya, mahal juga. Kalau biasanya kalau orang-orang Indonesia tuh mau ke Korea tuh kenapa sih? Selain tadi kan ada sistem pendidikannya, environment-nya, terus selain itu ada saya bilang tadi ada yang karena kita tahu sendiri Korea itu sama seperti Jepang ya, mereka mengalami krisis populasi. Karena tiap tahun angka kelahiran itu selalu menurun terus populasi mereka. Jadi ya benar-benar makanya pemerintah Korea tuh benar-benar sedang gencar-gencar mencari orang luar untuk bekerja membantu negara mereka, apalagi khususnya international student. Makanya untuk mendapatkan beasiswa itu sangat dipermudah. Dapat beasiswa dipermudah? Iya, beasiswanya pun bisa sampai up 100%. Oh iya? Yes. Wow. Yes. Jadi kuliah gratis tuh? Bisa gratis, tapi juga tentu harus ada persyaratan. Conditionnya ya. Tensinya kecil tuh ya? Tensi di atas. Term and conditionnya juga bisa dibilang sangat mudah. Oh iya? Yes. Untuk semester pertama jika si student ingin mendapatkan beasiswa sebesar-besarnya, jadi kan kita kalau di Korea ini ada 2 jalur ya, English track dan Korean track. Jadi kalau si student ingin mendapatkan beasiswa sebesar-besarnya, mereka hanya di semester pertama si kampus hanya melihat dari nilai tes bahasa si student. Jadi semakin ya antara antara Korea atau English? Iya, Inggrisnya. Jadi kalau dia ambil Korean track dari topik, kalau dia ambil English track dari IELTS atau TOEFL. Jadi semakin tinggi kalau misalkan kamu ambil English track bisnis gitu, jurusan bisnis English track. Kalau IELTS kamu semakin tinggi di semester pertama, kamu bisa dapat beasiswa sampai 100%. Jadi setiap kampus punya regulasinya beda-beda. Ada yang kayak Hanyang University kamu minimal punya IELTS 6.5 aja, kamu dapat beasiswa 30%. Kalau IELTS-nya di 7 sampai 7,5 beasiswa 50%. Kalau IELTS 8 lebih 100%. Untuk semester pertama. Dan untuk semester selanjutnya 2 sampai 8 baru dilihat dari nilai GPA. Iya. Semakin tinggi juga bisa sampai 100%. Seperti itu. Menarik. Makanya ya sangat dipermudah seperti itu. Dan ya itu aku selalu bilang ya peluang kalian untuk berkarir di sana juga pasti sangat terbuka. Karena sana kekurangan ya, jadi butuh. Seperti itu. Butuh orang-orangnya juga. Mungkin karena selama ini masih banyak kurang info aja ya tentang Korea. Jadi ya makanya kita hadir ya untuk mencoba menyebarkan info sebanyak mungkin ke student-student seperti itu. Di Indonesia juga tahu ya Korea tuh gimana kuliahnya. Tapi berarti rata-rata untuk si tuition fee-nya sendiri itu sekitar berapa Pak? 1 tahun? 1 tahun ya? Kalau makanya balik lagi tergantung kampus ya. Jadi kita mau cari kampus yang benar-benar prestis atau yang kampus biasa aja atau yang murah juga ada sama sekali. Jadi kalau aku hitung, kalau kita masuk kampus biasa itu untuk 1 tahun termasuk biaya hidup kah? Enggak. Biaya pendidikan aja. Ya. Untuk biaya pendidikan aja tuh ada yang sekitar cuma bisa di 40 sampai 60 juta setahun. 1 tahun. Ada. Biaya. Dan untuk living cost 1 tahun? Living cost 1 tahun kita hitung 10 juta, 120 juta lah. Taruh yang paling mahal 15 juta ya, 15 juta. Di luar dorm. 15 juta kayak 12, 180 juta lah ya. Biaya hidup udah termasuk tempat tinggal dan makan. 200 lah per tahun. 200. Itu balik lagi belum termasuk beasiswa loh. Iya, masih dipotong lagi kan. Nanti kalau ada beasiswa, let's say kayak 50%, berarti nggak nyampe 200 juta dong setahun ya. Sampai. Menarik. Betul. Ada chance untuk part time nggak sih Pak? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kuliah di Korea bisa part time.
Oh, boleh ya? Boleh. Tapi ya part time itu hanya juga seperti dibatasi negara lain seperti paling cuma seminggu hanya 20 jam, betul. Lumayan tapi ya bisa nutup living cost-nya. Berapa itu per jamnya berarti? Rata-rata kalau setahu aku Korea itu kerjanya per jam 110.000 sampai 120.000 rupiah deh gaji. 110 sampai 120.000 per jam. Harga per jam. Dan kalau kamu sering ambil lembur tentu lebih gede lagi. Tapi tetap ya fokusnya belajar ya. Iya, berbagi info lah yang kehidupan. Yang part time atau hedon ya, di sana lah. Ya baik lagi makanya kalau hedon ya di sana udah paling lebih lah. Studentku aja yang mau S2 ini dia bisa dibilang aku tanya kamu tinggal di mana ya waktu itu di Seoul. Emang kamu sebulan habis berapa? 20 juta katanya sebulan. 20 juta. Emang kamu ngapain aja? Ya aku emang lebih ke ngayak-ngayak sih kalau nyampe cewek. Ada aja yang dibeli-beli kan dengan kebutuhannya cewek. Iya, terus ngeliat oh idol ini beli make up lagi. Ngeliat idol ini make upnya bagus beli. Ganti warna rambut. Ada aja lah pasti namanya perempuan kayak seperti itu. Dan kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang tahu Korea tuh cuma taunya di Seoul doang nih, gitu. Tapi ada nggak sih fun fact di mana oh ternyata ada kota bagian lain selain Seoul yang menarik nih buat untuk jadi tempat studi. Nah biasanya yang seperti tadi ini saya ngomong Busan bisa. Busan beneran? Busan ada. Busan tuh menarik. Banyak menarik. Itu bisa dibilang. Emang Gilang udah pernah ke Busan? Udah kan. Oh Gilang yang dikejar itu ya? Gue ngejar. Biasa ada lagi seperti tadi Erika, Ansan. Ya, terus biasa Suwon ada Ajo. Ajo tuh. Universitas Ajo juga Ajo University. Oh kirain ini Padang. Sate Padang Ajo Ramun. Ajo University yang bisa dibilang swasta tapi affordable juga. Bisa dibilang murah juga Ajo. Public University. Swasta. Private university. Iya, Ajo. private. Ajo. Iya, Ajo Ansan? University. Kalau Ansan Erika. Tapi emang rata-rata di Seoul itu mereka ya nyarinya di Seoul ya. Karena di Seoul itu banyak sekali kampus-kampus. Mungkin ya karena biaya hidup di Seoul itu juga sangat tinggi ya. Bertebaran sekali banyak kampus juga di Seoul. Kayak Sejong itu di Seoul. Terus Seoultech di Seoul. Emang kampus-kampus atas yang terkenal rata-rata prestis di Seoul. Betul. KAIS ya? KAIS bukan di Seoul. KAIS di Songnam kalau nggak salah. Songnam? Di Suwon ya KAIS. Nanti mesti aku cek lagi. Songnam kita nggak semua. Iya banyak sekali sebenarnya. Emang kalau mau yang lebih affordable kita harus sedikit menghindar dari Seoul. Gangnam bagus Gangnam. Tangerang ya. Kalau Gangnam bagus. Gangnam saat ini aku belum ada sih kampus yang di daerah Gangnam ya. Aku baru ada Ansan, Suwon, Busan, Songnam, Gachon tuh ada Gachon. Itu juga Gachon murah sekali Gachon. Style. Iya. Style ya. Di Seoul itu Gangnam mahal sekali. Oh Gangnam di Seoul ya? Gangnam mahal. Waktu itu aku datang jalan-jalan dengan orang Amerika Hanyan, kita pastinya jalan-jalan. Kok saya nggak diajak? Oh iya, itu belum. Jadi kita ngobrol, kita waktu itu mau makan Padang di Sunter, ingat makan di Padang yang pagi sore tuh. Itu kan Danau Sunter itu kan rumahnya yang gedongan semua tuh. Jadi iseng-iseng nanya orang Koreanya gitu, how much this price? Saya bilang ini sekitar 15 sampai 20 miliar rumah di gedong begini. Oh, 15 miliar di Gangnam cuma dapat satu apartemen. Studio lagi. Nggak tahu, aku juga nggak nanya. Pokoknya dia bilang begitu, 15 miliar cuma dapat apartemen katanya di sana. Kita di sini udah rumah udah kayak begitu. Iya. Benar, jadi ya emang biaya di sini agak untuk di Seoul ya. Jadi ya memang agak sedikit perbedaannya. Oke, tadi yang bagus-bagusnya nih Pak Martin. Kalau misalnya tantangannya sendiri nih untuk pelajar internasional lah, khususnya dari Indonesia, kira-kira mereka bisa dapat apa sih di sana? Maksudnya tantangan yang harus mereka atasin tuh? Tantangan ya itu ya mungkin kalau untuk pelajaran balik lagi ke jurusannya ya, karena semakin jurusan yang semakin pelik diambil kayak desain itu tentu tugasnya banyak sekali. Ya bisa bikin student juga sampai stressful sekali ya. Maksudnya nggak hanya tentu di negara Korea aja, pasti kan di negara lain ya jurusan kayak di kafe desain kita tahu itu udah tugas terus ada tiada henti. Jadi ya tantangannya ya jangan aku selalu bilang kalau untuk jurusan seperti itu kamu jangan pernah ya nunggak
tugas lah, maksudnya dikerjain cepet balik lagi waktunya ya. karena buat aku nilai itu kan bisa banyak pengaruh faktornya, entah dari si studentnya, entah dari profesornya. Betul nggak, namanya orang kalau misalnya udah sedikit ada apa-apa bisa aja mempengaruhi gitu. Nilai itu nggak sedikit mempengaruhi, tapi kelebihannya ya mungkin kan kalau kita di luar itu kan nggak seperti di Indo ya. Maksudnya kalau di Indo kan mungkin ada skripsi itu kan yang membuat stressful ya. Kalau di sana kan yang penting kamu kehadiran dan tugas, udah itu aja. Kehadiran karena ngaruh sama visa juga ya, karena kan visa student kan. Betul, karena apapun pasti dilaporkan ke imigrasi. Masuk catatan imigrasi. Mungkin kamu 3 hari nggak masuk aja udah bisa dicariin. Oh iya. Misalnya 3 kali nggak masuk berturut-turut bisa. Takutnya jadi zombie di sana. Oh, udah jadi zombie dia. Karena ada tanggung jawab juga ya. Tapi ya kita tetap kontak dengan student yang udah berjalan pun kita tetap masih keep kontak. Iya, pasti Nanyain. selalu itu udah jadi teman kita sampai lulus lah, kita tetap harus jaga karena orang tuanya kan pasti akan mau Titipin apa-apa. Ya bertanya tentu ke kita dong. Ya, seperti itu. Dan di company kita jujurnya enaknya juga kalau si student nanti udah lulus pun kalau emang student mau mencari kerja di sana bisa dibantu oleh company kita mencari kerja sesuai dengan jurusan dia. Ini nih menarik nih. Soalnya Yes, kan biasanya teman-teman semua tuh mau kuliah di luar negeri karena punya bayangan Cari prospek karir. kerja yang lebih baik ya gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nih ada student yang mau ke Hanyang, for example, Itu lebih bagus dia lagi. kayak mau mengambil mungkin di bagian business management Betul. atau mungkin di engineering. Apakah si Hanyang ini punya nggak partnership dengan company yang Kalau soal itu udah pasti, jangan ditanya, pasti ada kalau ya? Hanyang sendiri di industri bahkan di dalam klaster kampusnya sendiri itu ada LG Industri, Kakao data center ada di dalam Ansan, itu di dalam klaster Hanyangnya sendiri. Jadi mereka juga untuk magangnya mereka industrinya kayak Disney, Adidas, sama Canon. Jadi kalau Samsung waktu itu videonya Samsung Korea kan? Samsung Korea, LG Korea. Jadi ya bisa dibilang, jadi untuk bagusnya Hanyang adalah mereka juga punya program magang. Jadi si student itu bisa 4+1, 4 tahun kuliah, 1 tahun magang. Magang ini kan yang paling penting pada saat kamu keluar dari kampus kan, apa yang bisa kamu jual? Yes, kamu itu yang menentukan kan. Ya, itu dia bagusnya Hanyang sih. Untuk kampus lain sampai saat ini aku lihat belum ada program magang kecuali Hanyang. Makanya aku bilang Hanyang ini udah paling bagus, tapi ya mungkin agak sedikit hype ya karena mereka termasuk prestisius juga kampus di Hanyang, salah satu yang terkenal di Korea. Nah, ini private ya, private university. Private university. Berarti nanti setelah lulus bisa tuh dapat koneksi kayak misalnya, LG lagi butuh seorang Bisa aja, software kenapa engineering tidak? kayak gitu. Apalagi pada saat kamu magang, dilihat kamu Bagus, mungkin gitu. bagus, ya kan siapa tahu langsung ditarik, bisa kamu mau nggak bantu saya. Berarti bisa aja, kita nggak pernah tahu ada perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi Which yang is pasti nanti dapat sponsorship visa betul dari sponsor dari company yang bekerja tempat dia udah pasti sponsor. Karena emang sebenarnya salah satu alasan orang buat di luar negeri itu kan sebenarnya koneksi kan. Betul. Ini kalau di Indonesia aja ya koneksinya ya orang Indonesia aja. Sedangkan kalau di sana kan internasional juga kan. Erika ini internasional kan ya? Hanyang ini Hanyang internasional. internasional kan. Dia, Jadi maksudnya bahkan banyak. dia sudah diakui untuk jurusan bisnis, sudah diakui. Boleh dicek, ada di brosur. Seperti itu. Karena bahkan di Korea itu kalau si student setelah lulus pun dia bisa meng-apply yang namanya D10, D10 visa. D10 visa ini kamu punya apa, dikasih kesempatan 1 tahun untuk tinggal di sana, ya kamu mau mencari pekerjaan, kamu mau stay di sana, kamu bisa apply sampai 2 kali maksimal. Jadi kamu punya waktu 2 tahun. 2 tahun untuk mencari pekerjaan atau mau stay di sana, mau ngapain. Have fun dulu gitu ya terserah. sana. Jadi ya setelah lulus mereka bisa apply namanya D10 visa itu. D10 visa. D10, D10 sampai 2 kali, jadi 2 tahun lah maksimal. Jadi ya kesempatan, makanya aku bilang kesempatan ya untuk berkarir masih sangat-sangat terbuka. Bahkan kita juga tahu kan ya untuk kualitas pendidikan di Korea sendiri kan juga udah terkenal lah ya, mumpuni ya, nggak bisa dibilang so-so juga lah ya, Iya, udah terkenal. bagus Banyak universitas mereka yang masuk GS World Ranking juga tentunya kan. Seperti Yonsei, SNU, Korea University, bahkan Hanyang sendiri sudah masuk di GS Asia ranking 22 yang sendiri ya, seperti itu. Jadi ya kalau China ya mungkin masih lebih besar ke China sih, kalau China karena udah terkenal China ya.
Karena kan populasi juga lebih banyak Iya. kan soalnya. Ya mungkin bukannya kita ingin mengecilkan, tapi kan kalau ke China kan jujur aku selalu ngomong sama student kamu ya kalau emang untuk kamu mau belajar dan kuliah di China oke, tapi kalau kamu mau berkarir ya jelas kamu gak bisa. Padat soalnya karena kan. populasinya aja udah padat, Iya. mereka udah struggling untuk mencari kerjaan. Terus masa mereka mau lebih mementingkan orang intern dibanding orang lokalnya kan? Iya. Balik Dijual lagi tentu semua Korea itu kebalikannya ya. Betul. Tapi emang Bahkan biaya mereka hidup perlu- agak lebih tinggi di sana ya. Seperti itu. Kalau di China emang biaya hidup murah, ya kan? Biaya hidup murah. Tapi kalau di Korea emang biaya hidup tinggi. Tapi worth it dengan pada saat kamu sudah bisa dapat pekerjaan. Kan? Iya. Maksudnya biaya hidup 15 juta tapi minimal gaji 30 juta masih bisa spend banyak. Jadi tabung tetap masih bisa spend. Kalau komunitas pelajar Indonesia di sana ada nggak sih? Bisa dibilang sudah banyak. Waduh, juga. Banyak. Aku banyak mengirimnya ke Sejong University di Seoul juga. Karena Sejong University itu banyak memberikan major dalam English track. Jadi banyak ada bisnis, ekonomi, fashion design ada English tracknya, computer engineering ada, public administrasi ada, perhotelan ada English track. Oh, jadi butuhnya IELTS berarti ya? Ya IELTS betul. Usaha Tapi aku juga selalu saranin ya kalau kamu udah di sana tetap kamu Belajar bahasa Koreanya. Korea kemana pada saat kamu akan berkarir kamu perlu bahasa Korea. Dan advantage juga Betul. lah ya. Iya, karena kan nanti pas sosial kan. Ya karena pada Guna saat buat kirim kamu sosial ingin melamar kerja di Korea pun kamu diperlukan topik minimal level 4. level 4 Ya, untuk Koreanya. untuk bekerja juga di sana. Kalau di kampus jadi kalau kamu ngambil Korean track itu sebenarnya topik 3 udah bisa masuk. Tapi kalau ingin mendapatkan beasiswa harus topik 4 ke atas. Topik 4. Ya, kamu bisa di topik 5 sampai 6 bisa dapat beasiswa 100%. Yes. Kalau Yang kamu gua tahu Korean cuman track. Gwencana yo sama sarangnya yo udah. gue yo. Gwencana iya. Topoki. Amin. Berarti Opso. kalau secara tadi kalau misalnya kita dengerin Pak Martinus ya, Ya. berarti kalau untuk hal yang paling penting kalau misalnya teman-teman mau studi di Korea itu adalah pelajarin bahasanya. Betul, pasti. Kalau misalnya kalian mengambil international track, berarti Silakan. usahakan IELTS atau TOEFL-nya bagus. Setinggi-tingginya. Setinggi mungkin, semakin Iya. tinggi scholarship-nya semakin gede ya, Pak. Semakin tinggi betul. Gitu. Terus kemudian yang kedua kalau misalnya Korean track berarti harus ngambil apa? Topik. Sebutnya? Topik. Kemampuan TOPIK. berbahasa TOPIK. Ya, topik. Topik. Jadi kemampuan bahasa Indonesia itu kayak IELTS tapi versi Betul. Korea. Koreanya. Gitu. So, jadi teman-teman persiapin diri ya untuk Iya. belajar bahasanya supaya nanti pada saat ke Korea itu chance diterimanya tinggi dan chance Betul. dapat beasiswanya juga tinggi ya. Betul. Pak Martin boleh di-clarify lagi nggak tadi Oke. mengenai syarat pendaftaran apa aja tuh? pendaftaran. Oke, dari awal kita Sorry. Application fee ada, Pak? application fee ada di depan biasa. Maka tapi application fee itu maksudnya untuk pendaftaran kampus Iya. ya, pasti ada application fee di Berapa kampus. Tergantung Biasanya? setiap kampus mereka meminta kalau dalam rupiah sekitar 1,5 sampai 3 juta rupiah untuk pendaftaran satu Application fee-nya kampus dong? dan satu jurusan. Kampusku cuman gocap ya. 40.000. Iya, Ini tuh, sampai 3 juta. 1,5 sampai 3 juta per kampus dan untuk satu jurusan. Kalau Hmm. kamu mau daftar 2 jurusan kena lagi, tapi biasa cuma kena di sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah. Oh, ada potongan Tambah buat yang jurusan. aplikasi kedua. Oh. Iya, seperti itu. Pasti ada lah setiap kampus. Tapi beda-beda. Ada yang cuma 150.000 Korea won, ada yang 200.000 Korea won. Setiap kampus beda-beda biasanya. Oke. Tapi di sekitar segitu. Sekitar. Application fee terus Dan biasanya karena biasa kan kita juga kenakan admission fee ya. Admission fee ini untuk apa? Admission fee ini untuk ya membantu mengurus semua dokumen kamu. Jadi bisa dibilang si student atau parents tuh ya udah tinggal santai aja di rumah. Sisanya semua paling kita cuma kontekan aja, minta data, dokumen. Nanti semuanya biar kita yang translate. Udah ditranslate, kita notariskan. Setelah dinotariskan perlu diapostil juga. betul kan itu Setelah yang ribet kan? Iya, yang paling ribet itu text time itu tuh. Jadi ya 3 ini, translate, notaris, apostil. Setelah itu ya kalau semua udah lengkap, dokumen si student pun akan dikirim ke Korea. Itu pengiriman ke Korea aja sekali ngirim bisa butuh biaya 700 sampai 800 ribu. Jadi yang udah-udah aja sebenarnya ya pengalaman yang udah, tapi ntar di belakang ada aja yang nyusul. Biasanya kampus itu minta, oh ininya kurang nih bisa dikirimin lah ya, jadi kita kena 2 kali kirim. Makanya kita biasa minta admission fee di depan ya untuk mengurus semuanya gitu. Jadi nggak ribet lagi dikit-dikit kita kontak orang tua mau gini nih, minta dana mau balik gini, lagi, minta balik lagi. jadi kita Kalau misalnya biasa- buat kita ya. untuk Pak, saya pengurusan kurang ya. ya. Iya, jadi ya kita udah di depan kita urus semuanya sampai bahkan pembuatan visa.
nanti udah termasuk kita yang Bisanya urus udah juga beres, ya seperti itu. Dan pemilihan akomodasi juga tempat tinggal. Akomodasi biasanya di kampus lah. Jadi ya pada di saat dorm, pendaftaran si student udah diterima baru diurus itu asramanya biasanya, dormnya. Dan bahkan kita bisa atur di arrangement kalau saat nanti si student udah sampai di Korea pun saya bisa atur company saya untuk melakukan penjemputan. Oh jadi nggak hilang ya di sana ya? Betul, bisa dijemput. Nanti bingung, nanti bingung ya dikirim ntar. ke kampus, dibantu gitu, dibantu di awal. Ntar depan udah ada Steven. Iya. bisa diatur sekali. Ya, Oh jadi udah praktis banget ya Yes, dengan betul. Dengan admission fee atau service charge Yes, yang ada, betul. itu udah langsung diurus semuanya mulai dari pemilihan uni, konsultasi universitas, betul. terus kemudian apostil, translation, notaris, visa sampai nanti dijemput di bandara gitu. Bener-bener Seperti itu bisa. itu ya udah all Bisa in one lah ya, Iya, gitu. betul. Nah tadi berarti kalau boleh di clarify lagi Dokumennya untuk dokumennya pertama paspor pasti ya. Paspor student, paspor orang tua juga. Paspor student, paspor orang tua, Kartu keluarga, transkrip, ijazah, dan sama transkrip rapor, nilai. transkrip nilai. Lalu Biasanya tergantung lagi, ada yang perlu kampus yang memerlukan personal statement atau tidak, balik lagi. Yang pasti recommendation letter tetap. ya, personal statement letter, recommendation letter, dan IELTS. IELTS kalau yang mau ambil English track, kalau mau ambil Korean track topik. Topik Dipersiapkan kalau yang benar-benar mau ambil Korean track ya harus belajar bahasa Korea setinggi-tinggi. Kalau mau ambil apa? Karena itu pengaruh juga sama scholarship tadi Betul. kan. beasiswanya Karena juga. untuk mencapai topik 4 itu bisa dibilang tuh perlu waktu hampir setahun. Oh, Topik setahun. 4 bisa dibilang segitu. Kecuali emang kalau si student belajarnya tiap hari ya. Lain cerita ya, itu Nonton rata-rata ya. drakor terus ya kan. Rata-rata kalau yang lesnya cuma 2 sampai 3 kali satu minggu itu bisa makan waktu setahun sampai topik 4. Yes. Kalau intensif mungkin lebih cepat lagi Mungkin ya. bisa seperti Berarti itu. itu tadi dokumen-dokumennya. Jadi yang mau ke Korea, ayo disiapin dulu nih dari sekarang nih IELTS-nya atau topiknya yang butuh preparation-nya kan. Betul. Terus transkrip kalau bisa bagus lah ya. Betul, Biar nanti betul. apply ke university Lebih juga. gampang, Iya. yes, betul. Belajar yang benar jadi SMA-nya. Dan kalian juga udah dapat bocoran-bocoran jurusan-jurusan di Korea Iya, yang bisa dibilang jurusan-jurusannya. sangat dibutuhkan sekali ya, seperti engineering, IT, dance. Itu juga tinggi. Oh, dance juga. Dance itu Passionnya Korea. Steven Ya, kalau artis-artis pada panggung kan banyak dancer di penyanyi belakangnya. latarnya di belakang. Ya. Itu tinggi sekali juga gajinya tuh. Terus, Gajinya tinggi tuh. Gaji Lu tinggi mau sekali. kurus kan gue yang perut aja. Di sana nggak ada gue yang perut ya. Ada lah. Lu nanti Oh, iya, figuran aja. gue gini-gini sendiri ngapain? Kebetulan Hanyang juga terkenal dengan koreografinya, ada dance, perfilman, Oh. jurusan dance juga ada. Tapi emang untuk jurusan perfilman dance itu sangat-sangat mahal. Bisa dijatuhnya bisa 50 sampai 70 juta per semester. Oh, karena emang prospek ke depannya kan bagus Iya, kan. betul. Pas udah Engineering lulus, pun mahal, Iya, betul. pas udah lulus balik modal lah. Ya, beberapa bulan kali ya. Iya, ya, balik modal betul. cuan Soalnya lah, kan cuannya. lu narinya di belakang Blackpink. Iya. Jadi cerita ya. gede banget tuh bayarannya. Kalau lolos. Ini lihat dari umur aja udah nggak lolos kayaknya. Oke. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau tanya-tanya lagi mengenai Korea, nanti bisa komen di YouTube-nya kita, terus atau bisa kontak ke nomor nih. Nanti bisa kita bantu untuk konsultasi sampai pemilihan jurusannya ya. Betul. Sampai berangkat. Sampai berangkat malah. Dijemput malah di sana. Tapi kalau diantar dari sini dari rumah nggak ya ke Oh, enggak. bandara ya nggak ya? Nah, nggak usah. Itu Grab aja Ya banyak. sama orang tua lah itu Sama ya, orang diantar tua. lah ya. Kalau sorry, terakhir nih. Kalau misalnya orang tuanya mau ikut juga nih ke sana, mau nganterin. Biasa sih mereka tapi nggak bisa ikut masuk sampai ke dorm, mungkin hanya sampai ke lingkungan kampus lihat-lihat. Soalnya bisa maksudnya- dibilang kampus di sana jujur besar-besar sekali. Jadi ya mungkin kalau untuk ngitar-ngitar, tapi kalau untuk masuk ke dalam dorm saya nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Nggak Jadi bisa. cuman masuk ke kampusnya Nah, aja. di kampus lingkungan kampus aja. Tapi kalau sih. visanya kita bantuin atau hanya visa si studentnya aja? Visa student aja, Visa student udah aja. termasuk visa student aja. Kalau visa visa orang orang tua, tua, kita ya. Kalau mau dibantu tetap, tapi kan biasa ada. Service charge Iya, aja. betul. Biasanya itu udah termasuk visa student Gampang, aja. Iya. Udah bisa kuliah di Korea mah bayar visa doang udah gampang.
Cincai gitu. Betul. Oke. Makasih banyak ya Bang banyak, Martin. makasih banyak, Thank you nih infonya Infonya keren banget, buat berguna banget. inspiratif ya buat teman-teman yang mau studi di Korea. Mungkin kalau selama ini pilihannya lebih ke negara bule, sini ada another options buat teman-teman yang mau kuliah juga. internasional, affordable, gajinya gede, peluang karirnya juga bagus gitu ya. Bisa banget untuk consider Korean University. Hanyang University Erika. Erika. Oke, jangan lupa komen, subscribe dan like. Iya, our juga. YouTube. YouTube sampai, ada sosmed juga. Oke. Sampai jumpa Sampai di jumpa di episode selanjutnya ya. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.